Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi kepada Ibu Dinda Isa, MPC Psikolog, selaku dosen pengaku mata kuliah abnormal. Dan teman-teman semuanya selamat pagi. Puji syukur kita aturkan kepada Allah SWT dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok PS21A yang terdiri dari saya, Hani Hanifah, sebagai moderator, Reni Lestiani sebagai pemateri 1, Nabila Marhamah sebagai pemateri 2, Risma Lutufmunisa sebagai pemateri 3, Dena Nur Alfa sebagai pemateri 4, dan Eksa sebagai pemateri 5. Baik, pada kesempatan hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Alcohol Intoxication, keracunan alkohol. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak penjelasan yang akan dijelaskan oleh Reni. Kepada Reni, kami silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria diagnostik. Kriteria diagnostik yang pertama yaitu mengkonsumsi alkohol baru-baru ini. Kriteria yang B itu perubahan perilaku atau psikologis yang bermasalah dan terkadang mengancam jiwa. Misalnya kayak perilaku seksual. Jadi kayak misalkan seseorang sedang mengkonsumsi alkohol, dia melakukan perilaku seksual secara tidak sadar. Yang kedua itu agresif, mood labil, gangguan penilaian, dan pengambilan keputusan, serta kesulitan dengan tugas kompleks, seperti mengemudi dan gangguan sosial atau pekerjaan. Lalu yang C itu satu dari tanda atau gejala berikut yang berkembang atau segera setelah penggunaan alkohol. Yang pertama, berbicara cadel. Contohnya kayak berbicaranya tuh ngelantur gitu. Soalnya karena kan mengkonsumsi alkohol. Yang kedua itu inkoordinasi. Yang dimaksud inkoordinasi yaitu dia itu nggak bisa ngendaliin diri dia sendiri, kayak misalkan badan sama tubuhnya, tangan. Terus kalau misalkan jalan tuh nggak bisa lurus kayak sempoyongan. Nah, yang ketiga, cara berjalan yang tidak stabil. Nah, seperti tadi kayak inkoordinasi itu, karena nggak bisa ngendaliin dirinya. Yang keempat, nistagmus. Yang disebut nistagmus ini yaitu kayak lebih ke gerakan bola matanya yang sulit dikendalikan, kayak melihat ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kirinya itu gerakannya itu dengan cepat. Terus nistagmus ini lebih ke gangguan fisik. Lalu ada gangguan perhatian atau ingatan. Yang terakhir itu stupor atau koma, yaitu tidak sadarkan diri. Nah, tingkat koordinasi ini dapat mengganggu kemampuan mengemudi dan kinerja aktivitas sehari-harinya. Lalu di sini juga inkoordinasi ini bisa menyebabkan kecelakaan kendaraan atau kejadian lain yang mengakibatkan cedera. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Kita lanjut ke pemateri kedua, yaitu penelitian. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu ada fitur terkait. Pada fitur terkait ini, tanda dan gejala keracunan cenderung lebih kuat saat kadar alkohol dalam darah naik daripada saat turun. Waktu atau durasi keracunan tergantung pada berapa banyak alkohol yang dikonsumsi selama periode waktu tertentu. Secara umum, tubuh mampu memetabolisme atau memproses kira-kira satu minuman per jam, sehingga kadar alkohol dalam darah umumnya menurun dengan laju 15-20 mg per jam. Bahkan selama keracunan alkohol ringan, gejala yang berbeda cenderung diamati pada titik waktu yang berbeda.
Bukti keracunan ringan dengan alkohol dapat dilihat pada sebagian besar individu setelah sekitar 2 minuman, setiap minuman standar sekitar 10-12 gram etanol dan meningkatkan konsentrasi alkohol dalam darah sekitar 20 mg. Di awal periode minum, ketika kadar alkohol dalam darah meningkat, gejala seringkali mencerminkan rangsangan. Next, Kak. Pada fitur terkait ini, keracunan alkohol kadang-kadang dikaitkan dengan amnesia untuk peristiwa yang terjadi selama keracunan. Fenomena ini terkait dengan kadar alkohol dalam darah yang relatif tinggi. Dalam keracunan alkohol ini merupakan kontribusi yang penting untuk pada pelaku kekerasan interpersonal. Kekerasan interpersonal itu seperti kayak pemaksaan fisik, kekerasan fisik itu. Nah, dan perilaku pada bunuh diri. Baik, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pemateri kedua. Saya lanjutkan pemateri ketiga yaitu Risma. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang prevalensi. Sebagian besar para pengonsumsi alkohol itu kemungkinan merasakan sensasi mabuk sampai tingkat tertentu di beberapa titik dalam kehidupan mereka yang mengkonsumsi alkohol. Tentunya ada 4 atau lebih bagi standar setiap hari untuk wanita. Kemudian ada 5 atau lebih standar untuk laki-laki di setiap harinya. Ketika sering dan sampai 12 bulan berturut-turut akan membuat risiko tinggi pada orang dewasa. Kemudian ada pengembangan dan kursus. Intoksikasi biasanya terjadi sebagai sebuah episode yang berkembang selama beberapa menit hingga berjam-jam dan biasanya berlangsung beberapa jam. Contohnya di Amerika Serikat, usai rata-rata keracunan pertama adalah sekitar 15 tahun, dengan jumlah keseluruhan sekitar 18-25 tahun. Frekuensi dan intensitas biasanya menurun dengan bertambahnya usia. Semakin dini timbul keracunan reguler, semakin besar kemungkinan individu tersebut akan mengembangkan gangguan penggunaan alkohol. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pemateri yaitu Risma. Kita lanjut ke pemateri selanjutnya yaitu Denal. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor risiko dan prognostik. Yang pertama itu ada emosional. Nah, emosional ini contohnya itu mencari sensasi akan rasa tenang, rileks, dan melampiaskan dengan mengonsumsi alkohol dengan secara terus-menerus. Nah, dan yang kedua itu ada tentang lingkungan. Lingkungan sangat mempengaruhi apalagi ketika memiliki teman sebaya yang peminum berat. Maksud peminum berat ini ketika memiliki teman yang sering minum minuman alkohol. Nah, dan meminum alkohol adalah cara terbaik untuk bersenang-senang, lalu menggunakan alkohol untuk mengatasi stres. Next, Kak, slide-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus. Subjek di sini dengan inisial DY duduk di bangku SMA. Alasan DY meminum minuman keras yaitu karena banyaknya pikiran dari masalah keluarganya. Orang tuanya bercerai dan DY ikut bersama ibunya. Tetapi sejak DY ikut bersama ibunya, ibunya sering memarahi DY. Lalu ibu DY menikah lagi dan pindah ke Bali ikut bersama suaminya. Sedangkan ayah DY meninggal dan DY tinggal bersama bibinya.
Daya kekurangan kasih sayang dari ibunya, karena semenjak menikah lagi, ibu Daya tidak pernah memperhatikan Daya. Ibunya hanya mengirim uang saja, padahal Daya juga membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Daya merasa dicampakkan, dan Daya juga merasa kesepian. Daya bilang, aku hanya ingin kasih sayang ibu, bukan hanya uang. Semenjak perceraian kedua orang tuanya, Daya menjadi jarang berinteraksi dengan lingkungannya. Lalu teman Daya awalnya mengajak Daya untuk meminum alkohol agar Daya bisa merasakan rileks. Dan Daya mengakui mengonsumsi alkohol bisa membuat Daya rileks dan melupakan beban pikirannya. Awalnya, Daya hanya mencoba-coba minum alkohol, dan menjadi kebiasaan Daya ketika Daya merasa banyak pikiran, stres, dan merasa kesepian. Biasanya Daya akan melampiaskannya kepada alkohol. Nah, selanjutnya Daya merasa bahwa dirinya itu salah dan merasa sering merasa stres dan melampiaskannya kepada alkohol karena kedua orang tuanya. Karena alasan DY meminum alkohol itu karena kedua orang tuanya bercerai, kekurangan kasih sayang, dan merasa kesepian. Lalu pada suatu hari, DY ini ketahuan oleh bibinya sedang mengonsumsi alkohol. Bibinya bertanya kepada DY ketika ia sudah sadar, kenapa kamu mengonsumsi alkohol? Lalu DY menjelaskan semuanya kepada bibinya bahwa DY merasa stres dan melampiaskannya ke alkohol. Lalu bibinya menyarankan jika dia merasa stres dan tidak bisa menjelaskan kepada terbuka kepada bibinya atau lingkungannya, bibinya menyarankan kepada Daya untuk pergi ke psikolog. Namun Daya belum berani untuk pergi ke psikolog. Nah, setelah bibinya mengetahui kondisi Daya eh, disu- oleh keluarga bibinya itu disupport dan lingkungannya juga mensupport. Jadi Deye berusaha untuk tidak mengonsumsi alkohol lagi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih, Zena. Selanjutnya pemateri selanjutnya itu Eksa. Pada Eksa, saya persilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini ada biodata psikolog, yaitu namanya Rini Purnamasari Yanwar, MPsi psikolog. Alamatnya itu di Green Bay Pluit Apartemen D22BA, Jalan Pluit, Karangayu, Blok B1 Utara, RT 20 RW 2 Pluit, Penjaring. Tanggal lahir Denpasar tanggal 1 Juli 1993. Pendidikan S1-nya itu di Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta. S2-nya itu di Universitas Tarumanegara, Jakarta. Profesinya itu sebagai psikologi klinis. Next, Kak. Nah, selanjutnya di sini ada uraian hasil wawancara. Pertanyaan yang pertama, apa sih gejala awal keracunan alkohol? Yang kedua, bagaimana sih penanganannya? Yang ketiga itu, perilaku apa yang timbul jika gangguan tersebut semakin parah? Yang pertama itu gejala awalnya karena ketergantungan alkohol. Misalnya stres dikit larinya ke alkohol. Alkohol itu sebagai coping mekanismenya. Jika dia ada masalah dan dia untuk menenangkan dia, alkohol itu seperti copingnya dia supaya dia tidak merasa stres lagi. Alkohol penanganan dari psikolog dicari dulu dan dihentikan dulu minum alkoholnya dan dicari penyebabnya karena biasanya alkohol itu sebagai pelarian. Dia lari dari suatu masalah, apa dia ada perasaan-perasaan yang dia rasain, makanya dia lari. Akhirnya dia minum alkohol. Jadi perasaan apa yang dia hindari selama ini itulah yang perlu diselesaikan. Atau misalnya dia punya anxiety atau suatu hal, berarti anxiety-nya harus disembuhkan selain si alkohol. Yang kecanduan alkohol itu biasanya butuh bantuan sekitarnya
Maaf ya, teksnya terlempar ya. Maaf, kepental. Ya, baik lanjut. Yang kecanduan alkohol itu biasanya butuh bantuan sekitarnya, support sistemnya, biar dia juga ada support system yang bantu dia, yang bisa nahan biar dia tidak minum alkohol lagi. Atau bahkan lingkungannya dia peminum semua, jadi akan semakin sulit. Harus cari lagi support system yang mendukung dia. Jika memang dia tidak punya, berarti dia butuh atau cari bantuan profesional untuk bantu dia berhenti dari alkohol. Banyak juga yang antipati yang buat. Yang ketiga, perilaku yang timbul macam-macam, tetapi biasanya ke impulsif. Maksudnya tidak bisa dikasih tahu apa yang dia lakukan. Langsung dilakukan karena dia impulsif. Jadi mengganggu hubungan sosial dia juga. Dia tidak bisa bersosialisasi dengan sekitar, mengganggu pekerjaannya juga, terganggu konsentrasinya, terganggu fokusnya, dan lain-lain. Jadi saling berkaitan satu sama lain. Baik, saya serahkan ke terima kasih. Baik, terima kasih pemateri-pemateri. Selanjutnya, baik teman-teman semuanya, demikian hasil diskusi juga presentasi pada hari ini terkait alkohol intoxication atau keracunan alkohol. Tapi sebelum menutup, saya ingin presentasi sedikit mengenai hasil kesimpulannya, yaitu keracunan alkohol merupakan suatu kondisi yang terjadi saat seseorang meminum alkohol dalam jumlah besar dalam waktu yang singkat. Nah, gejala awalnya itu keracunan alkohol itu tergantung ya, seperti ketika dia stres atau sedang dalam masalah, maka larinya akan minum alkohol. Jadi alkohol ini sebagai strategi yang dilakukan ketika dia menghadapi suatu masalahnya. Nah, kurangnya koordinasi dan pasti pingsan saat meminum alkohol. Nah, penanganan awalnya itu meminta dukungan orang terdekat tentunya, lalu mencari penyebab kenapa dia bisa mengkonsumsi alkohol itu. Dan tentu itu yang terakhir itu meminta bantuan kepada psikolog. Baik, di sini saya akan menampilkan hasil psikoedukasi dari kelompok kami. Teman-teman, ada sedikit pantun, yaitu Ibu Hajar pergi mengaji. Pulang-pulang bawa bingkisan. Saya akhiri presentasi pada hari ini. Terima kasih, semoga berkesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.